Ini Pak RT yang ngegerakin, ini Pak RT-nya nih. Ya, kita untuk penjagaan supaya corona ini tidak masuk ke lingkungan RT 40 RW 5. Jangan sampai ada udzubillah min dzalik. Ya. Semoga warganya semuanya sehat. Amin, Pak RT, amin. Kamu udah kabur. Awas ada bapak kamu. Aku di sini. Aku di Ini dari kelurahan? Ini dari RW 5. Oh ya, RW 5. Ya, Kelurahan Oke. Cilangkap. Kami sudah menginformasikan kepada seluruh warga yang ada di RT 4 Mhm. RW 5 bahwa sore hari ini ada penyemprotan ulang. Oke. Ini bertahap nggak sih Pak? Cuman sekali ini aja atau nanti ada lagi? Mudah-mudahan mungkin ada lagi, karena program di RT 4 pun kita rencana sore hari ini, tapi ternyata alhamdulillah dari RW tentunya ada suplai penyemprotan. Oke. Gitu, Siap. Bapak. Mantap mantap Pak RT. jauh. Penyemprotan oleh RW. Mas Adli. Ada, Bu. Lagi di video nih. Bang, kalau menurut Abang COVID nih gimana nih, Bang? Ya ini nih untuk kita juga membangkitkan kesadaran warga ya dengan sistem pengurus dan sistem keamanan kita ini, koordinator ini menerapkan yang satu pintu ini punya tujuan, bukan tidak punya tujuan. Dikarenakan wilayah
Cilangkap ini sudah mencapai 14 orang yang terkena. Oh, 14 COVID. orang ya? Ya, Iya, di aplikasi juga saya lihat memang sini masuknya zona merah sih. zona merah. Alhamdulillah wilayah Ya, kita kenapa sampai saat ini kita coba tutup itu, kita untuk menjaga lingkungan warga RT 04 itu supaya terhindar dari COVID. Amin. Tapi kita juga tidak bisa mencegah, istilahnya ada pro kontra ya. Nah, ternyata warga kita ada juga yang pengen dibuka. Ya mungkin mereka kesulitan untuk parkir atau jauh untuk lewat Bambu Hijau itu jauh. Ya mereka minta dibuka. Akhirnya dari pengurus ini ya kita coba untuk buka. Mudah-mudahan dibukanya Soda Enam tidak menimbulkan musibah ya, atau orang yang jadi lalu lalang lebih banyak lagi. Untuk saat ini kan Intinya yang lalu lalang intinya bahwa harus sama-sama saling inilah ya, peduli lah ya, menjaga peduli, ya. ya, memperhatikan lingkungan. Tapi kan itu kan sudah ya, namun kadang-kadang kalau lagi macet sering digunakan untuk apa? Akses jalan umum. Akses jalan umum ya, untuk menghindarin ya jalan tikus ya. Iya, jalan tikus. Nah, itu dia sebenarnya yang kita jaga itu. Karena yang kita tidak tahu ini kan OTG, orang yang tanpa gejala. Mungkin alhamdulillah warga kita saat ini aman, tapi kalau untuk orang lain kan kita nggak tahu aman atau tidak. Selain itu juga kita juga nggak tahu ya, ada orang yang berniat buruk kan ya. Ya, bisa saja misalnya mereka sudah kena, terus dia sengaja mungkin meludah atau megang secara sengaja biar warga kita kena, mungkin gitu. Tapi ya mudah-mudahan jangan lah ya. Jangan seperti itu ya. Yang kita khawatirkan ketika dibuka itu mereka jalan lewat akses kita, tiba-tiba mereka meludah. Nah, ludah ini kan ketika jatuh itu mungkin bagi orang itu ya sudah paling hilang gitu kan. Ternyata kan penyakit itu sampai 9 hari bisa bertahan. Dan kita khawatirkan ketika debu itu menguap, kena angin, dan ada orang di sekitarnya, yang kita khawatirkan warga kita jadi kena gitu. Ya kenapa sampai saat ini kita berusaha untuk menutup, ya kita pada dasarnya intinya mau menjaga lingkungan ini agar aman dari COVID, aman dari kriminal, seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan ada solusi lah yang baik buat warga ya, buat warga semua yang bisa diterima, benar nggak sih Bang? Iya benar. Betul. Dan warga harus ketahui bahwa wilayah Cilangkap itu sudah zona merah dengan 14 korban COVID yang sudah ada. Dari 14 ini kita bisa asumsi dikali 4 atau dikali 2 yang kemungkinan besar akan terkena dari keluarga mereka. Dan kalau misalnya ditambah lagi dengan tetangganya, mungkin jadi berapa kita juga nggak tahu saat ini kondisinya seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas tingkat dari 14 ini mengkhawatirkan sekali bagi kita pengurus di sini kan, dari warga-warga yang peduli juga gitu. Betul. Nah kalau misalnya saya mau tanya pribadi nih Bang, dari COVID ini berpengaruh nggak sih ke Abang? Kalau untuk COVID ini secara kita kerja pengaruh ya, jadi kita nggak terlalu bebas ini. Iya, untuk akses kita bekerja ke sono kemarin agak sempit gitu. Obatnya belum ditemuin, vaksinnya belum ketemuin, gimana nih? berdoa aja. Hah? Berdoa aja sama yang kuasa. Berdoa yang berkuasa. Ya, kalau kata Bang Heru, berdoa aja sama yang kuasa, mudah-mudahan kita dilindungin dan mudah-mudahan rezeki kita juga tetap lancar gitu aja untuk semua warga RT 04. Tapi kayaknya susah Pak untuk lancar. Susahnya gimana Bang Heru? Ya itu, ya tadi kata Pak Yanto benar, kita mau bergerak kemana dibatasin, ya kan, mau gimana ya, kerjaan juga susah Pak. Yang kalau menurut saya sih memang nggak, kalau COVID ini pastinya akan ada perubahan tatanan sosial, perubahan perilaku, setuju nggak sih? Setuju. Paling nggak perubahan perilaku itu adalah itu tadi, kemana-mana harus pakai masker, jaga jarak, kan gitu ya, waspada, menjaga kesehatan dan kebersihan dan lingkungan. Ya sebenarnya sih ini juga sentilan juga sih buat kita, bener gak sih? Yang sementara ini kita nggak disiplin, kurang jaga kebersihan, ya mau nggak mau akhirnya harus menjadi kebiasaan nantinya seperti itu. Tapi ya nggak hanya Indonesia, semua dunia juga bingung nih. Bener nggak? Setuju nggak sih? Iya, setuju. Nggak hanya Indonesia, semua dunia bingung ini sekarang. Saya bilang Pak, kita berdoa aja lah supaya penyakit itu lekas pergi ya, dari terutama dari negara kita lah gitu. Ya sebenarnya
berdoanya adalah semoga segera ditemukan vaksinnya dan obatnya. Iya. Itu sih, obatnya nggak, penyakitnya nggak akan hilang, tapi akan ada. Tapi kalau bisa ya itu dia segera ditemukan Segera ditemukan vaksin. obatnya, vaksinnya. Tapi kayaknya susah Pak. Orang negara superpower aja kayak Amerika, Jepang sampai sekarang belum menemukan Pak. Ya kalau yang saya baca, memang obat atau vaksin itu memang butuh proses, tidak secepat itu. Karena itu pertama dia harus dites dulu, dan itu biasanya kalau yang saya baca itu vaksin itu baru bisa sampai dengan 1 tahun gitu, sampai dengan 1 tahun baru ini gitu tuh terbukti bahwa memang itu ampuh. Iya. Sekarang sih masih coba-coba semua sih, memang masih dalam penelitian semua. Iya. Klaimnya gitu. Ya itu dia sih, paling nggak ya memang harus dari kitanya sendiri kali ya. Ya harus bisa lebih menjaga diri ya. Jaga diri, bener. Itu dia sih ya. Cuman terus habis itu ya masalah kerjaan atau pemasukan ya kita sendiri juga harus bisa menginovasi sih. Maksudnya inovasi dalam arti ya sekarang kita lihat banyak juga teman-teman yang sudah beralih kan ya, usaha sendiri, tidak bergantung gitu ya, dalam artian ya untuk supaya bisa menyambung hidup kan, nyambung hidup gitu loh, seperti itu ya. Cuman yang jelas nanti pasti kalau menurut saya sih memang akan ada perubahan perilaku sih, perubahan perilaku. Walaupun vaksinnya sudah ditemukan. Gini, kalau misalnya kan ya kita belum tahu ya kalau vaksin sudah ditemukan juga kan seperti apa, kita nggak tahu. Yang dengar-dengar malah justru sekarang ada virus corona versi baru tuh katanya kan gitu. Selalu berkembang. Tapi salut buat warga RT 04 dengan kesadarannya ini. Warga-warga kita yang mungkin punya kelebihan rezeki itu banyak yang berpartisipasi. Amin ya, memang itulah, memang harus Saling bantu. gotong royong. Memang udah kan kita memang sifatnya kita masyarakat Indonesia kan memang gotong royong. Itu lagi dibangkitkan lagi sih di situ, perlu dipertajam lagi. Iya Pak, jadi ya mudah-mudahan ya nggak ada yang kekurangan lah Pak gitu. Mati kekurangan, maaf nih makan gitu. Lihat kita tuh terjamin kayaknya Pak. Bantuan apa warganya juga. Istilahnya nggak ada yang kelaparan lah istilahnya gitu. Selama ini Pak, sampai saat ini. Ya saya lihatin memang semua bahu membahu sih. Betul. Saling bantu gitu ya. Ya karena juga kan kita juga pastinya juga harus menyadari pemerintah juga tanpa dari kita juga nggak bisa apa-apa juga kan sebenarnya gitu ya. Misalnya pemerintah dari mulai presiden sampai gubernur, alhamdulillah warga Jakarta ini mungkin yang mudah-mudahan seluruh Indonesia ini saat ini terbantu untuk mereka hidup. Amin. Jadi pemerintah ini tidak mengabaikan dengan situasi ini. Yang mudah-mudahan mereka juga diberikan keselamatan, kesehatan, itu dan tugas-tugas kesehatan juga diberikan kesehatan, dijaga dari penyakit COVID ini. Ya intinya bahwa saya yakin juga pemerintah akan berbuat yang terbaik. Cuman ya kalau bisa ya jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pada saat musibah ini, benar nggak sih? Untuk mencari keuntungannya sendiri-sendiri, itu yang harus kita hindarin sebenarnya. Oke. Itu tadi bincang-bincang tentang corona. Kebetulan gua lagi dapat jadwalnya ikut ronda nih di lingkungan RT 04 RW 05. Ntar ada motor lewat, kencang banget suaranya. Sekalian ronda, sekalian ngobrol-ngobrol tentang masalah lingkungan dan juga tentang corona. Oke, jangan lupa subscribe. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan manfaat.